Berdoa selesai. Baiklah, Ibu mau ambil absen dulu ya. Aisyah Putri, hadir. Atika, hadir. Ayu Dewi, hadir. Clarissa, hadir. Denada, hadir. Gustami, hadir. Mayola, hadir. Imanda, hadir. Juliana, hadir. Oh, berarti ada 8 orang. Saya 5 orang. Oke, baiklah. Sekarang mata pelajaran kita yaitu sejarah ya. Yaitu tentang pengertian sejarah dan ruang lingkup. Yaitu yang pertama, pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Kedua, kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian terkandung dalam bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, histori yaitu masa lampau umat manusia dan dalam bahasa Jerman Geschichte yaitu sesuatu yang telah terjadi. Lanjut, pembagian sejarah. Sejarah yang pertama sebagai peristiwa, berarti bahwa kejadian itu pernah ada dan benar-benar terjadi, serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Selain peristiwa itu ada, juga bisa dikisahkan atau bisa diceritakan kembali. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu, yaitu bahwa sejarah menggunakan metode analitis, yaitu hasilnya harus dapat diverifikasi dan dapat disetujui oleh atau ditolak oleh para ahli. Yang keempat, sejarah sebagai seni, mengandung arti bahwa dalam penyajian dari hasil penyelidikan itu disusun dalam suatu rangka tertentu sehingga dapat menarik perhatian orang dan dapat mempengaruhi sikap jiwanya. Selanjutnya, periodisasi dan kronologi. Periodisasi adalah penentuan pemenggalan kurun waktu yang akan diteliti dan didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang rasional dan ilmiah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang hendak diteliti. Terakhir, kegunaan sejarah. Yang pertama, rekreatif, yaitu dengan membaca atau mempelajari sejarah kita seolah-olah dibawa berpetualang menembus dimensi ruang dan waktu. Yang kedua, inspiratif. Dalam hal ini, suatu karya sejarah dapat memberikan inspirasi kepada pembacanya atau yang mempelajarinya. Yang ketiga, instruktif. Instruktif bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang taktik perang. Yang terakhir, edukatif. Edukatif berguna untuk mendapatkan kearifan dari masa lampau untuk melangkah ke masa depan. Contohnya adanya slogan "Jangan sekali-sekali melupakan sejarah". Baiklah, presentasi kita sampai di situ. Ibu akan memberikan materi kepada Anda semua. Tolong dibaca, nanti akan Ibu beri pertanyaan. Nah, silakan dipahami. Sebentar lagi Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Baiklah anak-anak, sudah dipahami materinya? Sudah. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Aisyah. Coba jelaskan apa istilah dari sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada
sejarah lebih dekat dengan pengertian terkandung dalam bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti ilmu masa orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, history yaitu masa lampau umat manusia, dan dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte, yaitu sesuatu yang telah terjadi. Itu Bu. Udah? Bagus. Selanjutnya kepada Mayola, yaitu sebutkan arti sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa artinya kejadian itu pernah ada dan benar-benar terjadi serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, selanjutnya kepada Atika, jelaskan yaitu periodisasi. Baik Bu, periodisasi adalah penentuan pemegalan kurun waktu yang akan diteliti yang didasarkan pada alasan tertentu yang rasional dan ilmiah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang tidak diteliti Bu. Jadi disimpulkan ya, pada hari ini itu istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah yang berarti pohon. Ya, yang kedua pertanyaan yang diberikan kepada Mayola, sejarah sebagai peristiwa itu bahwa peristiwa itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang ketiga periodisasi, yaitu penentuan pemegalan kurun waktu yang akan diteliti dan didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang rasional dan ilmiah. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, hanya itu sampai di situ pembelajaran kita saat ini. Kita lanjuti besok. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.